bocor parah. Itu sebelum saya tahu kalau ternyata Mas itu seorang CEO. Mas, tolong naik ke atap ya. AC-nya bocor dari tadi. Seorang gadis desa polos menyuruh pria asing berpakaian sederhana memanjat atap rumahnya yang rayot di tengah panas terik. Tanpa curiga sedikit pun, ia bahkan memerintah pria itu membersihkan mesin AC yang kotor sambil berteriak dari bawah. Tapi beberapa menit kemudian, sebuah mobil mewah datang, dan semua warga langsung panik saat mengetahui siapa pria itu sebenarnya. Gadis itu mendadak pucat ketika sadar bahwa orang yang ia kira tukang servis AC ternyata seorang CEO muda pemilik perusahaan besar yang terkenal di seluruh kota. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Tempat di mana kalian bisa menemukan cerita-cerita paling seru, mengharukan, dan penuh kejutan yang siap menemani waktu santai kalian. Hari ini ada kisah yang dijamin bikin penasaran tentang seorang gadis desa sederhana yang tanpa sengaja menyuruh seorang CEO muda naik ke atap rumah karena mengiranya hanya tukang servis AC biasa. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya setiap hari. Di sebuah desa kecil bernama Sukamaju, hiduplah seorang gadis sederhana bernama Rina. Usianya baru 22 tahun, namun kehidupannya sudah penuh perjuangan sejak kecil. Setelah ayahnya meninggal beberapa tahun lalu, Rina menjadi tulang punggung keluarga dan tinggal berdua bersama ibunya yang sering sakit-sakitan. Rumah mereka sangat sederhana, berdinding kayu, dengan halaman kecil yang dipenuhi tanaman cabai dan bunga melati yang dirawat ibunya setiap pagi. Meski hidup pas-pasan, Rina dikenal sebagai gadis yang ramah dan bekerja keras. Setiap hari ia membantu tetangga menjahit pakaian, sambil sesekali berjualan gorengan di depan rumah. Warga desa menyukainya karena sifatnya yang jujur dan tidak pernah mengeluh meski hidup serba kekurangan. Siang itu cuaca terasa sangat panas. Matahari menyengat hingga udara di dalam rumah terasa pengap. Rina baru saja selesai mencuci pakaian ketika tiba-tiba AC tua di ruang tamu mengeluarkan suara berisik disertai tetesan air yang terus jatuh ke lantai. Aduh, kenapa rusak sekarang sih? Gumam Rina sambil mengambil ember untuk menampung air yang menetes. Ibunya yang sedang berbaring di kamar hanya bisa menghela napas pelan. Sudah beberapa malam beliau sulit tidur karena udara panas di rumah mereka. Rina mencoba memperbaikinya sendiri. Ia memencet tombol remote berkali-kali, membuka penutup AC, bahkan membersihkan filternya dengan kain bekas. Namun bukannya membaik, suara AC justru semakin kasar. Karena panik, Rina akhirnya menghubungi nomor tukang servis AC yang diberikan tetangganya beberapa hari lalu. Setelah menjelaskan kerusakannya dengan terburu-buru, ia diminta menunggu karena teknisinya sedang berada di sekitar desa. Tak sampai 30 menit kemudian, suara mobil terdengar berhenti di depan rumahnya. Rina yang sedang menyapu lantai langsung menoleh keluar jendela. Sebuah mobil hitam mewah terparkir tepat di depan pagar kecil rumahnya. Ia sempat bingung melihat kendaraan semahal itu masuk ke desa mereka yang jalannya masih berbatu. Pintu mobil terbuka perlahan. Seorang pria tinggi dan tampan keluar dari dalam mobil. Ia mengenakan kemeja polos, berwarna abu-abu dengan lengan tergulung rapi. Wajahnya terlihat tenang, namun tatapannya tajam dan berwibawa. Jam tangan mahal melingkar di pergelangan tangannya. Tetapi karena penampilannya sederhana, Rina sama sekali tidak curiga. Dalam pikirannya, mungkin tukang servis zaman sekarang memang tampil lebih rapi. Rina segera menghampirinya sambil tersenyum kecil. Mas ya, yang dari servis AC? Tanyanya polos. Pria itu sempat terdiam beberapa detik sebelum akhirnya tersenyum tipis. Bisa dibilang begitu, jawabnya santai. Tanpa menunggu lama, Rina langsung menunjuk ke arah dalam rumah. Masuk aja mas, AC-nya dari tadi bocor terus. Kalau malam panas banget.
Ibu saya jadi nggak bisa tidur. Pria itu mengangguk pelan, lalu mengikuti Rina masuk ke rumah sederhana itu tanpa tahu bahwa pertemuan kecil siang itu akan mengubah semua hidup mereka berdua selamanya. Pria itu berdiri di depan AC tua yang menempel di dinding ruang tamu sambil memperhatikan tetesan air yang jatuh ke ember plastik di bawahnya. Sesekali terdengar suara berdengung kasar dari mesin yang sudah termakan usia. Rina berdiri di sampingnya dengan wajah cemas. Dari tadi bunyinya keras banget, Mas. Kadang keluar air juga. Saya takut nanti malah meledak, katanya polos. Pria itu menahan senyum kecil. Ia sebenarnya sama sekali bukan teknisi AC. Tetapi entah kenapa ia menikmati percakapan sederhana itu. Sudah lama sekali. Tidak ada orang yang berbicara padanya tanpa rasa takut atau hormat berlebihan karena statusnya. Ia mencoba melihat bagian bawah AC sambil berpura-pura memeriksa. Mungkin bagian luarnya juga perlu dicek, ucapnya santai. Mata Rina langsung berbinar. Nah iya, saya juga mikir begitu. Soalnya kemarin ada suara aneh dari atas atap. Tanpa banyak bicara, Rina buru-buru keluar rumah dan mengambil tangga bambu tua yang tersandar di samping dapur. Tangga itu terlihat rapuh dengan beberapa bagian bambu yang sudah retak dan diikat tali seadanya. Pria itu menatap tangga tersebut beberapa detik. Pakai ini? Tanyanya ragu. Iya, Mas. Aman kok. Paling cuma agak goyang dikit, jawab Rina sambil tertawa kecil. Belum sempat pria itu menolak, Rina sudah menegakkan tangga ke sisi rumah yang menuju atap. Mas naik aja lewat sini. Mesin AC-nya ada di belakang genteng. Pria itu menghela napas pelan sambil melonggarkan sedikit kanjeng lengannya. Di dalam pikirannya, mungkin ini pengalaman paling aneh selama ia menjadi CEO perusahaan besar. Biasanya orang-orang sibuk menyambutnya dengan formal, menawarkan kopi mahal, atau berbicara penuh kehati-hatian. Namun hari itu, seorang gadis desa justru menyuruhnya memanjat atap rumah dengan tangga bambu reyot. Anehnya, ia malah merasa nyaman. Dengan hati-hati, ia mulai menaiki tangga. Tangga bambu itu langsung berderit pelan setiap kali diinjak. Pelan-pelan ya mas, teriak Rina dari bawah. Baru setengah jalan, salah satu sisi tangga bergoyang, membuat pria itu refleks memegang atap rumah. Rina malah menutup mulut, menahan tawa. Aduh, maaf mas, emang suka goyang begitu dari dulu. Pria itu menggeleng sambil tersenyum tipis. Sesampainya di atas, panas matahari terasa menyengat. Genteng rumah memantulkan hawa panas hingga keringat mulai membasahi dahinya. Ia melihat mesin outdoor AC yang memang tampak sangat kotor dan berdebu. Di bawah, Rina berdiri sambil menengadah. Mas, sekalian dibersihin ya. Kayaknya belum pernah dicuci dari zaman bapak saya masih ada. Katanya keras. Pria itu tertawa kecil mendengarnya. Sudah lama sekali ia tidak mendengar ucapan sejujur dan selugu itu. Ia lalu mencoba membersihkan debu dengan kain yang diberikan Rina. Sesekali ia melirik ke bawah melihat gadis itu sibuk memegang tangga agar tidak jatuh. Angin siang bertiup pelan membuat beberapa helai rambut Rina berantakan. Meski wajahnya sederhana tanpa riasan, ada ketulusan yang sulit dijelaskan dalam dirinya. Tak jauh dari rumah itu, beberapa warga mulai memperhatikan mobil hitam mewah yang parkir di depan pagar kecil. Mobil siapa tuh? Nggak tahu, mahal banget kayaknya. Ngapain parkir di rumah Rina? Bisik-bisik mulai terdengar di antara warga desa. Sementara itu, di atas atap, pria tersebut akhirnya berhasil menyalakan kembali mesin AC hingga suara bisingnya perlahan hilang. Mas, udah bagus belum? Teriak Rina penuh harap. Pria itu mencoba tingkalakan AC dari luar, lalu menjawab, sepertinya udah normal. Wajah Rina langsung cerah. Wah, hebat juga ya.
Mas, pria itu hanya tersenyum kecil. Ia sendiri bahkan tidak yakin apa yang sebenarnya baru saja ia lakukan. Saat ia mulai turun dari tangga, tiba-tiba suara mobil lain terdengar mendekat dengan cepat. Sebuah mobil putih berhenti mendadak di depan rumah. Seorang pria berpakaian rapi keluar dengan wajah panik. Begitu melihat sosok pria di atas tangga bambu, matanya langsung melebar. Pak Arga? Rina yang mendengar itu langsung mengernyit bingung. Sementara pria yang dipanggil Pak Arga hanya terdiam sambil masih memegang tangga bambu tua di depan rumah sederhana itu. Rina masih berdiri memegang tangga bambu ketika pria berpakaian rapi itu berlari tergesa-gesa, menghampiri halaman rumahnya. Napasnya terlihat mengguru, seolah sudah mencari seseorang sejak lama. Pak Arga, astaga, kami cari Bapak kemana-mana, katanya panik sambil sedikit membungkuk hormat. Rina langsung menoleh bingung ke arah pria yang sejak tadi ia kira tukang servis AC biasa. Pak Arga, ulangnya pelan. Pria itu turun perlahan dari tangga sambil mengusap debu di tangannya. Wajahnya tetap tenang, seolah situasi canggung itu bukan masalah besar baginya. Iya, kenapa buru-buru sekali? Tanyanya santai. Lelaki berpakaian rapi itu terlihat semakin salah tingkah saat menyadari atasannya berdiri di depan rumah sederhana sambil berkeringat dan penuh debu. Bapak harus segera ke lokasi proyek. Semua orang sudah menunggu dari tadi, jawabnya cepat. Rina mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tatapannya berpindah dari mobil mewah hitam di depan rumah ke pria di hadapannya. Jantungnya perlahan berdegup lebih cepat. Sebentar, katanya pelan. Mas ini sebenarnya siapa? Suasana mendadak hening. Beberapa warga yang sedari tadi memperhatikan dari kejauhan mulai mendekat ke pagar rumah. Mereka penasaran melihat keributan kecil yang terjadi. Pria berpakaian rapi itu akhirnya menjawab dengan hati-hati. Beliau Pak Arga Mahendra, CEO Mahendra Group. Mata Rina langsung membesar. Mahendra Group adalah perusahaan besar yang sangat terkenal, bahkan sampai ke desa mereka. Perusahaannya bergerak di bidang elektronik, properti, dan berbagai proyek pembangunan di kota besar. Nama Arga Mahendra sering muncul di televisi dan media sosial sebagai pengusaha muda sukses. Tubuh Rina mendadak terasa lemas, wajahnya pucat seketika. Ia perlahan menoleh ke arah pria yang tadi disuruhnya naik ke atap memakai tangga bambu reyot. Jadi, Mas bukan tukang servis AC? Tanyanya terbata-bata. Beberapa warga langsung heboh. Hah? Itu CEO terkenal itu? Serius? Ya ampun, tadi disuruh naik atap. Rina spontan menutup wajahnya karena malu. Ia teringat bagaimana tadi ia memerintah dengan santai, bahkan menyuruh pria itu sekalian membersihkan mesin AC yang kotor. Astaga, gumamnya, pelang. Ia benar-benar ingin menghilang saat itu juga. Dengan gugup, Rina langsung membungkuk berkali-kali. Maaf pak, saya benar-benar nggak tahu. Saya kira bapak teknisi AC yang saya panggil, ucapnya panik. Namun di luar dugaan, Arga justru tertawa kecil. Tawa itu bukan tawa mengejek, melainkan terdengar tulus dan ringan. Tidak apa-apa, katanya santai. Sudah lama saya tidak diperlakukan seperti orang biasa. Ucapan itu membuat semua orang terdiam. Asisten Arga terlihat masih syok melihat atasannya berdiri santai di halaman rumah sederhana sambil memegang kain lap kotor. Sementara Rina masih menunduk malu. Maaf kalau tadi saya banyak nyuruh, katanya lirih. Arga tersenyum tipis. Justru itu yang menarik. Rina mengangkat wajah perlahan dengan bingung. Arga lalu melirik ke arah tangga bambu di samping rumah. Walaupun saya hampir jatuh 2 kali gara-gara tangga itu, katanya sambil tertawa kecil. Beberapa warga yang mendengar ikut tertawa pelan.
Suasana yang tadinya tegang mulai mencair. Namun, rasa malu Rina belum hilang. Ia merasa sangat bodoh karena tidak menyadari dari awal bahwa pria itu bukan orang biasa. Penampilannya memang sederhana, tetapi sekarang ia mulai sadar. Jam tangan mahal, mobil mewah, dan pembawaan tenang, pria itu jelas berbeda dari teknisi biasa. Ibunya yang sejak tadi mendengar dari dalam rumah akhirnya keluar perlahan. "Ada apa, Rina?" tanyanya lemah. Rina langsung mendekat. "Bu, ini ternyata pemilik perusahaan besar itu." Ibunya tampak kaget, lalu buru-buru mencoba menyambut Arga dengan sopan. Namun Arga segera menggeleng pelan. "Tidak usah formal, Bu. Saya tadi cuma membantu sedikit." Sikap rendah hati Arga membuat beberapa warga semakin kagum. Tidak ada kesombongan sedikit pun dari pria kaya itu. Tak lama kemudian, asisten Arga mendekat sambil berbisik pelan bahwa rombongan proyek sudah menunggu di balai desa. Arga mengangguk, lalu menoleh kembali ke arah Rina. "AC-nya kemungkinan sudah lebih baik, tapi kalau masih rusak, saya akan kirim teknisi sungguhan nanti." Wajah Rina kembali merah karena malu. "Iya, Pak." Sebelum masuk ke mobil, Arga sempat berhenti sejenak. Tatapannya mengarah pada Rina yang masih berdiri kikuk di dekat tangga bambu. "Terima kasih sudah membuat hari saya berbeda," katanya sambil tersenyum. Lalu mobil hitam itu perlahan pergi meninggalkan rumah kecil tersebut. Rina hanya bisa berdiri diam memandangnya menjauh, sementara jantungnya masih berdegup tidak karuan. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa pria yang tadi disuruh naik atap rumah ternyata adalah seorang CEO terkenal yang hidupnya begitu jauh dari dunia sederhana miliknya. Sejak kejadian memalukan itu, nama Rina mendadak jadi bahan pembicaraan di seluruh desa Sukamaju. Hampir setiap orang yang bertemu dengannya pasti menyinggung soal CEO yang disuruh naik atap. "Rina, kapan nyuruh bos besar bersihin genteng lagi?" goda salah satu ibu tetangga sambil tertawa. Rina hanya bisa menahan malu sambil tersenyum kaku. Dalam hati, ia berharap kejadian itu cepat dilupakan. Namun semakin ia mencoba melupakannya, wajah Arga justru semakin sering muncul di pikirannya. Sementara itu, kehidupan kembali berjalan seperti biasa. Rina tetap membantu ibunya menjahit pakaian dan berjualan gorengan di depan rumah kecil mereka. Ia berpikir mungkin pertemuannya dengan Arga hanyalah kebetulan sesaat yang tidak akan terulang lagi. Namun ternyata ia salah. 3 hari setelah kejadian itu, sebuah mobil hitam kembali berhenti di depan rumahnya saat sore menjelang. Anak-anak kecil yang sedang bermain bola langsung berlari mendekat karena mengenali mobil tersebut. Rina yang sedang menyapu halaman langsung membeku saat melihat Arga keluar dari mobil sambil membawa beberapa kotak kardus. "Selamat sore," ucap Arga santai. Rina langsung gugup. Pak Arga?" Arga tersenyum kecil. "Saya cuma mau memastikan AC-nya benar-benar sudah normal." Rina bingung harus menjawab apa. Ia tidak menyangka seorang CEO sibuk rela datang jam jauh hanya untuk mengecek AC rumahnya. "Sudah dingin lagi kok, Pak," jawabnya pelan. "Bagus kalau begitu." Arga lalu menyerahkan salah satu kotak yang ia bawa. "Ini ada sedikit buah dan vitamin untuk ibu kamu." Rina langsung terdiam. Ia melihat isi kotak itu penuh makanan sehat dan obat-obatan mahal yang bahkan tidak pernah mampu ia beli. "Pak, ini terlalu banyak," katanya tidak enak. "Anggap saja ucapan maaf karena saya sempat membuat ibu kamu kepanasan waktu AC-nya rusak," jawab Arga ringan. Padahal jelas-jelas bukan salahnya. Ibunda Rina yang mendengar suara dari luar perlahan keluar rumah. Wajah beliau tampak terkejut melihat Arga datang lagi. "Masuk dulu, Nak," ucap ibunya ramah. Awalnya Arga menolak karena takut mengganggu. Namun akhirnya ia masuk dan duduk di ruang tamu sederhana mereka. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama,
Arga merasa nyaman berada di tempat yang jauh dari kemewahan dan kepura-puraan. Biasanya orang-orang sibuk mencari muka di depannya, memuji berlebihan, atau mendekatinya karena uang dan jabatan. Tapi di rumah kecil itu, ia diperlakukan biasa saja. Rina bahkan masih terlihat kikuk setiap kali berbicara dengannya. Saat ibunya masuk ke dapur membuat teh, suasana menjadi canggung. Rina berdiri sambil memainkan ujung bajunya. "Pak, saya masih malu soal kejadian kemarin," katanya pelan. Arga tertawa kecil. "Kenapa harus malu?" "Soalnya saya nyuruh Bapak naik atap pakai tangga bambu jelek begitu." "Justru itu pengalaman paling jujur yang pernah saya rasakan," jawab Arga sambil tersenyum. Rina menatapnya bingung. Arga lalu memandang keluar jendela rumah yang mengarah ke hamparan sawah desa. "Di kota, semua orang mengenal saya sebagai CEO. Mereka selalu menjaga sikap di depan saya. Tapi kamu berbeda. Kamu bicara apa adanya." Ucapan itu membuat Rina terdiam. Hari itu, percakapan mereka mengalir lebih panjang dari yang diduga. Arga banyak bertanya tentang kehidupan desa, pekerjaan Rina, dan kondisi warga sekitar. Ia mendengarkan dengan serius setiap cerita kecil yang disampaikan Rina. Dari situlah Arga mulai mengetahui bahwa desa Sukamaju memiliki banyak masalah. Jalan rusak, sekolah tua hampir roboh, dan akses air bersih masih sulit untuk beberapa rumah. Seminggu kemudian, warga desa dikejutkan dengan kedatangan tim pembangunan dari perusahaan Mahand Group. Jalan desa mulai diperbaiki. Sekolah dasar dicat ulang. Bahkan sumur air bersih baru mulai dibangun untuk warga. Semua orang terkejut karena bantuan besar itu datang begitu tiba-tiba. Namun hanya Rina yang tahu siapa sosok di balik semua perubahan itu. Sejak proyek berjalan, Arga jadi semakin sering datang ke desa. Kadang ia datang pagi-pagi hanya untuk melihat pembangunan. Kadang sore hari sekadar duduk santai di depan rumah Rina sambil minum teh hangat buatan ibunya. Hubungan mereka perlahan menjadi dekat. Rina mulai melihat sisi lain dari Arga. Di balik statusnya sebagai pengusaha besar, ternyata ia pria yang sederhana, tenang, dan tidak suka pamer kekayaan. Sementara Arga semakin tertarik pada Rina karena gadis itu selalu bersikap tulus tanpa pernah mencoba mengambil keuntungan darinya. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, mereka duduk di bawah pohon mangga depan rumah. "Pak Arga," panggil Rina pelan. "Hmm, kenapa Bapak baik sekali sama desa ini?" Arga terdiam beberapa detik sebelum menjawab, "Karena saya suka tempat ini." Ia lalu noleh ke arah Rina sambil tersenyum tipis. "Dan mungkin karena ada seseorang di sini yang membuat saya ingin terus kembali." Jantung Rina langsung berdegup lebih cepat. Untuk pertama kalinya, ia mulai sadar bahwa pertemuan aneh di bawah atap rumah itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Semakin sering Arga datang ke desa Sukamaju, semakin ramai pula pembicaraan tentang dirinya dan Rina. Awalnya, warga hanya menganggap hubungan mereka sebatas pertemanan biasa. Namun, lama-kelamaan, banyak yang mulai melihat kedekatan di antara keduanya. Arga sering membantu Rina berjualan gorengan di depan rumah sambil bercanda dengan anak-anak desa. Kadang, ia datang membawa makanan untuk ibu Rina, kadang hanya duduk santai menemani Rina menjahit di teras rumah. Pemandangan itu terasa aneh bagi sebagian orang. Seorang CEO muda, pemilik perusahaan besar, duduk di kursi plastik depan rumah sederhana sambil minum teh hangat dan makan pisang goreng. Beberapa warga merasa kagum, tetapi tidak sedikit juga yang mulai bergosip, "Rina sekarang dekat sama orang kaya. Pasti hidupnya langsung berubah nanti. Jangan-jangan dia sengaja cari perhatian dari awal." Bisikan-bisikan itu perlahan mulai menyebar ke seluruh desa. Awalnya, Rina mencoba tidak peduli. Namun, semakin hari,
Omongan orang-orang semakin menyakitkan. Suatu pagi, saat Rina sedang membeli sayur di warung, ia mendengar dua ibu-ibu berbicara pelan sambil melirik ke arahnya. Enak ya kalau cantik, bisa dekat sama CEO. Iya, nasib orang miskin langsung berubah. Rina langsung menunduk diam. Dadanya terasa sesak mendengar ucapan itu. Padahal ia tidak pernah sekalipun meminta bantuan atau mencoba mendekati Arga karena hartanya. Namun, orang-orang tetap menilai seenaknya. Sore harinya, Arga datang seperti biasa ke rumah Rina. Ia langsung menyadari wajah gadis itu tampak murung. "Kamu kenapa?" tanyanya pelan. "Tidak apa-apa," jawab Rina cepat. "Tapi wajah kamu bilang sebaliknya." Rina terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata pelan, "Pak Arga, apa semua orang kaya selalu diperlakukan berbeda?" Arga sedikit terkejut mendengar pertanyaan itu. "Kenapa tanya begitu?" Rina menatap jalanan desa di depan rumahnya. Karena sejak bapak sering datang ke sini, semua orang berubah ke saya. Mereka pikir saya cuma perempuan miskin yang ingin numpang hidup sama orang kaya. Suasana mendadak hening. Arga menatap Rina cukup lama sebelum akhirnya berbicara. "Kamu percaya omongan mereka?" Rina tersenyum pahit. "Kadang saya juga mulai mikir begitu." Arga mengernyit pelan. "Maksud kamu?" Rina menunduk. "Kita beda dunia, Pak. Bapak hidup di kota besar, punya perusahaan besar, kenal orang-orang hebat, sedangkan saya cuma gadis desa biasa yang bahkan kuliah saja tidak mampu." Kalimat itu keluar dengan suara lirih, tetapi cukup membuat hati Arga terasa berat. Selama ini, ia tidak pernah memikirkan perbedaan status mereka. Baginya, Rina adalah satu-satunya orang yang membuatnya merasa tenang tanpa harus berpura-pura menjadi siapa-siapa. Namun ternyata, tekanan dari lingkungan mulai melukai gadis itu. Belum sempat Arga menjawab, sebuah mobil mewah tiba-tiba berhenti di depan rumah. Dua pria berpakaian formal turun dari mobil. Salah satunya adalah rekan bisnis Arga, bernama Kevin. Kevin memandang sekitar rumah dengan ekspresi meremehkan. "Jadi, ini tempat yang sering kamu datangi," katanya sambil tertawa kecil. Arga langsung berubah dingin. "Ada urusan apa kalian kesini?" Kevin melirik Rina dari atas sampai bawah sebelum berkata, "Besok ada meeting penting dengan investor. Semua orang mencari kamu, tapi ternyata kamu malah sibuk main di desa." Ucapan main di desa terdengar sangat merendahkan. Rina langsung merasa tidak nyaman. Namun Kevin belum berhenti. "Saya paham sekarang kenapa kamu sering hilang. Ternyata ada alasan khusus." Tatapan matanya jelas meremehkan Rina. Arga langsung berdiri. "Jaga bicara kamu." Kevin tertawa kecil. "Saya cuma khawatir reputasi perusahaan. Media bisa saja membuat berita buruk kalau CEO Mahendra Group terlalu dekat dengan gadis desa yang tidak jelas latar belakangnya." Ucapan itu terasa seperti tamparan keras bagi Rina. Tangannya perlahan mengepal. Ia sadar orang seperti Kevin mewakili dunia Arga yang sebenarnya. Dunia mewah yang penuh status dan penilaian. Rina tiba-tiba merasa dirinya benar-benar tidak pantas berada di dekat Arga. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia masuk ke dalam rumah. Arga mencoba mengejar, namun Rina menghentikannya di depan pintu. "Sudah Pak," katanya pelan. "Rina, dengarkan saya dulu. Teman Bapak benar." Arga terdiam. Air mata mulai terlihat di sudut mata Rina. "Kita memang beda dunia. Saya nggak mau jadi alasan orang meremehkan Bapak. Buat saya omongan mereka tidak penting, tapi buat saya penting," jawab Rina lirih. Ia menatap Arga dengan mata berkaca-kaca. "Saya capek jadi bahan pembicaraan semua orang." Setelah mengatakan itu, Rina perlahan menutup pintu rumah. Arga hanya bisa berdiri diam di depan rumah sederhana itu
sambil mengepalkan tangannya marah. Untuk pertama kalinya sejak mengenal Rina, ia merasa takut kehilangan seseorang yang benar-benar berarti dalam hidupnya. Sejak kejadian itu, hubungan Rina dan Arga menjadi renggang. Rina mulai menghindari Arga secara perlahan. Jika biasanya ia menyambut kedatangan pria itu dengan senyum hangat, kini ia lebih sering berdiam diri di dalam rumah atau berpura-pura sibuk menjahit. Arga beberapa kali datang untuk menjelaskan, tetapi Rina selalu berkata bahwa semuanya baik-baik saja, padahal kenyataannya tidak. Setiap malam, ucapan Kevin terus terngiang di kepalanya. Ia sadar dunia Arga terlalu tinggi untuk dirinya. Ia takut suatu hari nanti Arga akan lelah menghadapi cibiran orang-orang hanya karena dekat dengannya. Sementara itu, kondisi ibunda Rina mulai memburuk. Beliau semakin sering batuk dan tubuhnya tampak lemah. Namun seperti biasa, ibunya selalu berkata bahwa dirinya baik-baik saja agar Rina tidak khawatir. Hingga suatu malam, hujan deras turun mengguyur desa Sukamaju. Angin bertiup kencang membuat suasana terasa dingin dan sunyi. Rina sedang merapikan jahitan di ruang tamu ketika tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari kamar ibunya. Bu, panggil Rina panik. Ia langsung berlari masuk dan mendapati ibunya terjatuh di lantai sambil memegangi dada. Napas wanita tua itu terdengar berat dan wajahnya pucat. Bu, astaga, ibu kenapa? Teriak Rina gemetar. Ibunya mencoba berbicara, tetapi suaranya sangat lemah. Rina panik luar biasa. Di desa mereka tidak ada rumah sakit besar. Sementara hujan malam itu membuat jalanan sepi dan sulit dilewati. Dengan tangan gemetar, Rina mencoba menghubungi tetangga, tetapi tidak ada yang mengangkat telepon. Air matanya mulai jatuh. Ibu tahan ya, jangan kenapa-kenapa, katanya sambil memeluk ibunya. Dalam keadaan bingung, satu nama tiba-tiba muncul di pikirannya, Arga. Rina sempat ragu. Setelah semua yang terjadi, ia merasa tidak pantas meminta bantuan lagi. Namun kondisi ibunya semakin memburuk. Akhirnya dengan tangan bergetar, ia memberanikan diri menelepon Arga. Telepon itu langsung diangkat hanya dalam beberapa detik. Rina, suara Arga terdengar khawatir. Ada apa? Tangis Rina langsung pecah. Pak, ibu saya sakit. Saya nggak tahu harus bagaimana. Belum sempat Rina menjelaskan panjang lebar, Arga langsung menjawab tegas. Tunggu di rumah, saya datang sekarang. Hujan masih turun deras ketika lampu mobil hitam Arga akhirnya terlihat memasuki halaman rumah kecil itu. Tanpa mempedulikan jas mahalnya basah kuyup, Arga langsung masuk, membantu mengangkat ibunda Rina ke mobil. Pegang ibu kamu, kita ke rumah sakit sekarang, katanya cepat. Sepanjang perjalanan menuju kota, Rina terus menangis sambil memegang tangan ibunya. Jalanan licin dan gelap, tetapi Arga mengemudi secepat mungkin. Sesampainya di rumah sakit terbesar di kota, Arga langsung mengurus semuanya tanpa banyak bicara. Dokter dan perawat segera menangani ibunda Rina yang harus dibawa ke ruang perawatan darurat. Rina hanya bisa berdiri lemas di lorong rumah sakit dengan pakaian yang masih basah karena hujan. Ia menatap Arga yang sibuk berbicara dengan dokter dan mengurus administrasi rumah sakit. Pak, biaya rumah sakitnya pasti mahal, ucap Rina pelan. Arga langsung menoleh. Jangan pikirkan biaya sekarang, tapi saya nggak punya uang sebanyak itu. Arga berjalan mendekat, lalu menatap Rina dengan serius. Dengar, katanya pelan. Yang penting ibu kamu selamat. Kalimat sederhana itu langsung membuat air mata Rina jatuh lagi. Sudah lama sekali tidak ada seseorang yang begitu peduli pada dirinya dan keluarganya selain almarhum ayahnya dulu. Beberapa jam kemudian, dokter keluar dari ruang pemeriksaan. Kondisi pasien sudah stabil, tapi beliau harus dirawat beberapa hari, jelas dokter. Rina langsung menghela napas lega sambil menangis haru.
Tubuhnya yang sejak tadi tegang akhirnya melemas. Tanpa sadar, ia hampir terjatuh. Tetapi Arga dengan cepat menahannya. "Kamu belum makan dari tadi kan?" tanyanya pelan. Rina hanya diam. Arga lalu pergi sebentar dan kembali membawa makanan hangat serta teh untuknya. Di ruang tunggu rumah sakit yang sepi malam itu, Rina duduk sambil memegang teh hangat dengan mata sembab. "Kenapa Bapak masih baik sama saya setelah semua yang terjadi?" tanyanya lirih. Arga terdiam beberapa saat sebelum menjawab, "Karena buat saya, kamu dan ibu kamu bukan orang asing." Rina menunduk pelan. "Saya takut cuma jadi beban buat Bapak." Arga menggeleng. "Kamu tidak pernah jadi beban." Ia lalu menatap Rina dengan mata yang penuh ketulusan. "Orang lain boleh melihat status, uang, atau latar belakang, tapi saya melihat hati kamu." Air mata Rina kembali jatuh. Untuk pertama kalinya sejak banyak cibiran datang menghampiri hidupnya, ia merasa ada seseorang yang benar-benar menerimanya apa adanya. Malam itu, di tengah dinginnya lorong rumah sakit dan suara hujan yang masih turun di luar sana, jarak di antara mereka perlahan menghilang kembali. Beberapa bulan berlalu sejak malam di rumah sakit itu. Kehidupan di desa Sukamaju perlahan berubah menjadi jauh lebih baik. Jalanan yang dulu rusak, kini sudah diaspal rapi. Sekolah dasar yang hampir roboh telah direnovasi menjadi bangunan baru yang indah. Bahkan warga kini memiliki akses air bersih yang jauh lebih layak berkat bantuan perusahaan Mahendra. Nama Arga semakin dihormati oleh warga desa. Namun berbeda dengan dulu, kini mereka juga mulai melihat ketulusan hubungan Arga dan Rina. Orang-orang yang sebelumnya bergosip perlahan menyadari bahwa Rina tidak pernah berubah meski dekat dengan seorang CEO besar. Ia tetap gadis sederhana yang ramah kepada semua orang dan tetap membantu warga seperti biasanya. Sementara itu, kondisi Ibunda Rina juga semakin membaik. Senyum beliau mulai kembali terlihat setelah menjalani pengobatan rutin yang dibantu oleh Arga. Suatu pagi, seluruh warga desa terlihat sibuk berkumpul di lapangan dekat balai desa baru yang akan diresmikan hari itu. Banyak spanduk terpasang, anak-anak berlarian dengan gembira, dan ibu-ibu sibuk menyiapkan makanan untuk acara syukuran. Rina sendiri datang mengenakan baju sederhana berwarna biru muda. Ia membantu membagikan minuman untuk warga sambil sesekali tersenyum kecil melihat suasana desa yang kini terasa jauh lebih hidup. Namun sejak pagi, Arga belum terlihat. Entah kenapa, hati Rina terasa sedikit gelisah. "Pak Arga belum datang?" tanya salah satu warga. "Mungkin masih di jalan." Tak lama kemudian, suara mobil memasuki area balai desa membuat semua orang menoleh. Mobil hitam milik Arga akhirnya datang, diikuti beberapa mobil perusahaan lainnya. Saat Arga keluar dari mobil, warga langsung menyambut dengan tepuk tangan hangat. Namun, hari itu ada sesuatu yang berbeda dari wajah Arga. Tatapannya tampak lebih serius, seolah sedang menyimpan sesuatu. Acara peresmian berjalan meriah. Kepala desa memberikan pidato panjang tentang perubahan besar yang terjadi di Sukamaju. Semua warga berterima kasih atas bantuan yang diberikan Mahendra Group. Setelah pidato selesai, Arga diminta memberikan sambutan. Pria itu berdiri di atas panggung sederhana sambil memegang mikrofon. Angin sore berhembus pelan, menerbangkan sedikit rambutnya. "Saya senang bisa membantu desa ini," ucapnya tenang. "Tapi sebenarnya ada alasan lain kenapa tempat ini menjadi sangat berarti untuk saya." Warga mulai saling berpandangan penasaran. Arga lalu mengalihkan tatapannya ke arah Rina yang berdiri di antara kerumunan. "Beberapa bulan lalu, saya datang ke desa ini tanpa sengaja," lanjutnya sambil tersenyum kecil.
Dan seseorang di sini mengira saya tukang servis AC. Seluruh warga langsung tertawa. Wajah Rina memerah karena malu. Orang itu menyuruh saya naik ke atap rumah dengan tangga bambu yang hampir roboh, kata Arga lagi. Disambut tawa lebih keras dari warga. Rina spontan menunduk sambil menutup wajahnya malu. Tapi justru dari kejadian itu, suara Arga mulai melembut. Saya menemukan sesuatu yang sudah lama hilang dari hidup saya. Suasana perlahan menjadi hening. Arga turun dari panggung, lalu berjalan mendekati Rina di depan semua warga desa. Jantung Rina langsung berdegup sangat cepat. Rina, panggil Arga pelan. Rina mengangkat wajah perlahan. Apa kamu masih ingat waktu pertama kali kita bertemu? Rina tersenyum gugup. Ingat. Arga ikut tersenyum. Hari itu kamu menyuruh saya naik ke atap rumah. Dan hari ini, ia berhenti sejenak. Saya ingin mengajak kamu naik ke masa depan bersama saya. Mata Rina langsung membesar. Sebelum ia sempat berkata apa-apa, Arga perlahan berlutut di hadapan semua orang. Suasana desa mendadak riuh. Beberapa ibu-ibu langsung menutup mulut terharu, sementara anak-anak bersorak kegirangan. Arga mengeluarkan sebuah kotak kecil berisi cincin sederhana namun indah. Saya tidak peduli dari mana kamu berasal, katanya tulus. Buat saya, kamu adalah rumah yang selama ini saya cari. Air mata langsung jatuh dari mata Rina. Tangannya gemetar menahan haru. Rina, maukah kamu menikah dengan saya? Suasana terasa sunyi beberapa detik. Rina menangis sambil mengangguk cepat. Iya. Sorak bahagia langsung memenuhi seluruh lapangan desa. Tepuk tangan terdengar di mana-mana, sementara ibunda Rina menangis haru melihat putrinya akhirnya menemukan kebahagiaan. Arga perlahan memasangkan cincin ke jari Rina. Saat itu juga, matahari sore mulai tenggelam di balik hamparan sawahan desa Sukamaju, menciptakan cahaya keemasan yang indah di langit. Rina menatap Arga dengan mata berkaca-kaca. Ia masih sulit percaya bahwa pria yang dulu ia suruh membersihkan AC di atas atap rumah, kini berdiri di depannya sebagai seseorang yang benar-benar mencintainya. Dan sejak hari itu, seluruh warga desa percaya bahwa takdir bisa datang dengan cara yang paling sederhana dan tak terduga. Kadang, sebuah pertemuan kecil yang terlihat biasa saja justru menjadi awal dari kebahagiaan terbesar dalam hidup seseorang. Dari kisah Rina dan Arga, kita belajar bahwa hidup sering menghadirkan kejutan dengan cara yang tidak pernah kita duga. Siapa sangka, seorang gadis desa sederhana yang awalnya hanya ingin memperbaiki AC rumahnya, justru dipertemukan dengan seseorang yang akhirnya mengubah hidupnya selamanya. Cerita ini mengajarkan bahwa ketulusan hati, sikap rendah hati, dan kebaikan kepada sesama jauh lebih berharga dibandingkan status, kekayaan, ataupun penampilan luar. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena latar belakangnya. Karena bisa jadi, orang yang terlihat biasa justru memiliki hati yang paling tulus. Dan satu hal yang paling penting, cinta sejati tidak memandang siapa kita, dari mana kita berasal, atau seberapa banyak harta yang kita miliki. Cinta yang tulus hadir karena rasa nyaman, perhatian, dan ketulusan yang tumbuh dari hati. Terima kasih banyak sudah menemani cerita ini sampai akhir. Semoga kisah hari ini bisa menghibur sekaligus memberikan pelajaran yang baik untuk kita semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya setiap hari. Sampai jumpa di video berikutnya.